Halo, selamat siang. Terima kasih sudah hadir dalam sesi wawancara ini. Boleh saya tahu siapa namanya? Baik, nama saya Kade Ayu Komala Dewi, bisa dipanggil Komala. Oke, Komala saat ini sedang kuliah atau masih duduk di bangku SMA? Kebetulan saat ini saya sudah menjadi mahasiswa di Universitas Pendidikan Ganesha. Wow, di Universitas Pendidikan Ganesha ya. Kalau boleh tahu, saat ini sedang menempuh studi pada program studi apa? Saat ini saya di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Wow, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Kalau boleh tahu, kenapa memilih Prodi Pendidikan Bahasa Inggris sebagai tempat untuk belajar? Kenapa ya? Alasan saya memilih prodi ini itu yang pertama pastinya ingin menjadi guru bahasa Inggris yang sudah berkompeten di bidangnya. Selain itu, untuk mengasah kemampuan bahasa Inggris juga. Wow, menarik sekali ya alasannya memilih prodi bahasa Inggris. Dan kalau kita tahu dalam proses pembelajaran bahasa ada namanya jenis-jenis keterampilan berbahasa. Salah satunya adalah kemampuan dalam berbicara. Nah, apakah Komala ini memiliki masalah tersendiri dalam hal berbicara? Mungkin bisa diceritakan? Kalau untuk berbicara dalam bahasa Indonesia itu kan ya masih bisa diatasi ya untuk kecemasannya. Tapi untuk di bahasa Inggris itu kadang karena kosakata, vocabulary itu kurang banyak saya kuasai, jadi untuk berbicara itu kadang masih ragu-ragu, kurang percaya diri, seperti itu. Oh, baik. Nah, sekarang kan Komala sudah ada atau menempuh pendidikan di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris nih. Nah, apakah keterampilan berbicara dari Anda sudah berkembang ketika belajar di program studi ini? Kalau bisa dibilang meningkat sih sedikit, tetapi masih perlu belajar lebih banyak lagi, perlu mengetahui kosakata yang lebih banyak, grammar yang tepat, gitu. Oke, baik. Nah, tentunya ketika kita berbicara mengenai keterampilan dalam berbicara, tentu ini merupakan hal yang sangat krusial sekali ya dalam proses pembelajaran bahasa. Nah, tentunya untuk memiliki kemampuan berbicara yang baik dalam proses pembelajaran tentu diperlukan sebuah metode penilaian atau asesmen yang tepat. Nah, untuk Komala sendiri pernah tidak mendengar istilah penilaian sejawat atau peer assessment sebelumnya? Untuk peer assessment atau penilaian teman sejawat itu sudah pernah sih, karena di SMA juga menggunakan peer assessment. Oh, baiklah kalau begitu, karena Anda sudah mengetahui dan sudah mengalami ya bagaimana realisasi dari peer assessment itu sendiri. Nah, menurut Komala, apakah peer assessment ini membantu dalam proses pengajaran dan pembelajaran, terutama dalam pembelajaran berbicara? Menurut saya untuk peer assessment itu sesuai dengan partner yang kita aja ya. Misalnya ketika partner itu memang bersungguh-sungguh ingin menilai kita, maka hasilnya itu akan berdampak positif kepada kita, seperti apa yang harus kita perbaiki, apa yang harus kita pertahankan. Namun untuk partner penilaian yang mungkin kurang bersungguh-sungguh, maka dia akan menilai kita cuma baik, sangat baik gitu. Maksudnya mereka tidak akan mengkoreksi apa yang kurang dari kita. Oke, jadi mengenai peer assessment ini masih banyak sekali menurut Komala terdapat pro dan kontra ya. Nah, tentunya karena sudah pernah mengalami dan melakukan penilaian sejawat di masa SMA dulu, apakah kamu berpikir bahwa peer assessment ini memberikan keuntungan baik untuk siswa maupun guru itu sendiri? Menurut saya memberikan keuntungan karena jika kita dinilai oleh teman itu, maka kita bisa berdiskusi langsung ya. Kenapa sih kamu bilang
kurang saya di sini gitu, mungkin bisa sama-sama mengkoreksi. Nah, untuk guru itu mungkin bisa, memudahkan guru untuk memberikan penilaian apakah memang benar murid ini mampu atau tidak, seperti itu menurut saya. Oke. Dan berbicara mengenai metode asesmen, seperti yang Anda katakan sebelumnya, bahwasanya Anda sudah pernah mengalami dan melakukan penilaian sejawat di masa sekolah menengah dulu. Nah, jika kita bandingkan atau jika kita komparasikan, mana yang lebih Anda pilih? Penilaian sejawat atau peer assessment, ataukah penilaian yang berpusat pada guru atau teacher assessment? Kalau menurut saya itu yang, untuk diri saya sendiri ya, saya lebih suka jika mengadakan, peer assessment karena lebih leluasa, jadi kita, dengan teman sejawat itu tidak ada canggung, saling berdiskusi dan ya tidak tegang. Kalau misalnya untuk guru itu kita sedikit segan dan ada beberapa guru yang mungkin kita bisa katakan strict atau guru killer itu mungkin kurang bisa diajak, berdiskusi karena mereka ingin pendapat merekalah yang digunakan, seperti itu. Exactly ya. Nah, karena Anda lebih memilih aplikasi peer assessment dalam sebuah pembelajaran bahasa, khususnya dalam kelas berbicara, apakah Anda percaya terhadap hasil yang Anda peroleh ketika melakukan peer assessment? Hasilnya itu untuk peer assessment ini ya sejauh ini bisa meningkatkan, eee, skill speaking saya. Oh, Dari skill speaking atau reading, writing, intinya, eee, sedikit percaya, sedikit tidak, soalnya, tergantung dari partner yang kita ajak, seperti yang saya katakan tadi. oh, berarti kemungkinannya 50-50 ya, 50 percaya, 50 kurang percaya. Berarti ini tergantung dengan siapa partner yang Anda ajak untuk melakukan peer assessment, bukan begitu? Iya, benar sekali. Oke. Kemudian pertanyaan saya selanjutnya, menurut Anda, apakah aplikasi dari peer assessment ini dapat meningkatkan kemampuan siswa, khususnya dalam hal berbicara? Karena konteks kita adalah berbicara. Menurut saya peer assessment ini bisa, apa ya, meningkatkan kemampuan siswa dalam berbicara, karena kita sebagai siswa itu akan lebih, apa ya, lebih leluasa, lebih bebas mengekspresikan, sesuatu jika kita tahu yang menilai itu adalah teman kita. Saya pikir seperti itu. Oke. So, untuk pertanyaan berikutnya, nah karena tadi kita sudah membahas panjang lebar mengenai kelebihan dari aplikasi peer assessment khususnya dalam kelas berbicara ini, tentu kita juga ingin mengetahui dari sudut pandang Anda, apa sih kekurangan dari aplikasi peer assessment ini dalam kelas berbicara? Menurut saya kekurangannya adalah, yang pertama itu tadi adalah menurut, partner yang kita ajak, kita tidak tahu apakah mereka bersungguh-sungguh atau tidak. Selanjutnya kekurangan, dari peer assessment itu adalah, membutuhkan waktu yang lumayan lama ya untuk, menilai, dari satu siswa ke siswa yang lain, seperti itu. Oke, baik. Jadi itu ya kekurangan dari peer assessment menurut Komala, sampai yang pertama tentu dari pasangan yang diajak, kemudian yang kedua dari segi waktu, dan pertanyaan yang terakhir, menurut Anda apakah peer assessment atau penilaian sejawat ini bisa digunakan atau diaplikasikan untuk menilai kemampuan berbahasa yang lain seperti mendengarkan, membaca, ataupun dalam menulis selain berbicara? Menurut saya, peer assessment ini bisa, kita gunakan di berbagai skill selain speaking, seperti listening, reading, dan, writing itu. Soalnya tapi ini menurut gini sih, menurut,
apakah guru itu memberikan rubrik penilaian yang tepat atau bisa dikatakan yang dapat, eee, apa ya, yang dapat, menampung menampung semua, syarat, apa ya, syarat atau kompetensi yang, akan Ah, dinilai dari, listening, reading, writing, atau speaking itu. Jadi menurut, si guru apakah mereka, eee, meng menya menyediakan rubrik yang sesuai atau tidak. Menurut saya bisa diaplikasikan di seluruh skill. oh, baik. Jadi kesimpulannya bisa diaplikasikan pada keterampilan berbahasa yang lain dengan catatan agar si guru ini harus menyiapkan rubrik penilaian yang tepat berikut standar kompetensi yang ingin dinilai. Seperti itu ya. Iya, benar sekali. Baik, terima kasih banyak Komala atas waktunya untuk turut serta dalam wawancara ini. Data yang Anda berikan sangat berarti bagi saya dalam proses pengolahan tugas akhir nantinya. Dan jangan khawatir, segala sesuatu yang Anda sampaikan di sini akan sangat dirahasiakan dan tentunya dapat dipercaya kredibilitas dan reliabilitasnya. Terima kasih, Komala, dan semoga harinya menyenangkan.